Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan, ya, atas segala kenikmatan yang sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Ya, sangat banyak sekali mas-mas mbak-mbak. Kalau kita mencoba menghitung, ya, itu pasti nggak akan bisa. Allah sudah menurunkan ayat, ya, dalam surat An-Nahl dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayat yang artinya, jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa. Tidak akan bisa, ya. Walaupun dengan alat secanggih apapun, ya, zaman sekarang kan udah era digital, ya udah canggih-canggih smartphone, ada Samsung, ya, ada Apple, ada Xiaomi, ya, banyak. Tapi itu tidak akan bisa membantu untuk menghitung nikmat Allah. Banyak sekali nikmat Allah. Coba deh mas-mas mbak-mbak, ya, mungkin berpikir atau ya merenungi gitu, ya, bagaimana kalau Allah, ya, yang memberikan nikmat banyak kepada kita, terus Allah mengambil nikmat itu, ya, hanya sedikit padahal. Bagaimana perasaan kita? Ya pasti susah gitu kan, sedih, ya, bingung, padahal hanya sedikit loh. Nah, saya pun merasakan itu, mas-mas mbak-mbak, ya. Saya pun merasakan itu, ya. Saya pun diambil, ya, sedikit kenikmatan dari Allah. Apa itu, mas? Yaitu nikmat penglihatan, ya. Ya saya ini, ya, tidak bisa melihat, mas-mas mbak-mbak. Ya tunanetra lah gitu, ya. Tapi ya ya tetap, ya, sebagai orang iman gitu, ya, sebagai orang iman, ya, pasti akan dicoba oleh Allah. Pasti akan dicoba oleh Allah. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, ya, ayaqulu amanna. Ayaqulu amanna. Kita beriman, ya, kita berkata kita beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, kata Allah, dan mereka tidak dicoba. Pasti akan dicoba oleh Allah. Pasti akan dicoba oleh Allah. Apa tujuannya Allah mencoba? Nah, ya, fala ya'lamanna Allahul ladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk mengetahui, ya, mana yang benar-benar keimanannya, ya, dan mana yang berdusta keimanannya. Itu, ya. Itu tujuannya Allah mencoba orang iman. Ya, apa solusinya? Ya sabar, ya. Sabar mas-mas mbak-mbak. Saya dicoba begini, ya pasti saya merasa susah gitu kan. Susah, bingung, ada masanya stres dan depresi gitu. Ya kayak nggak nerima qadar gitu kan. Ya kenapa ya Allah, kenapa harus seperti ini ya Allah, bagaimana masa depanku? Bagaimana aku mencari rezeki? Bagaimana bisa membahagiakan kedua orang tua? Ya bingung gitu kan. Ya sabar mas-mas mbak-mbak, ya, kalau kita bisa sabar, ya, Allah akan banyak memberikan pengampunan, pengampunan dan pahala yang besar. Mas-mas mbak-mbak, ya, kalau kita bisa bersabar, ya, kita jangan seuzon kepada Allah, ya kan, ya, mengatakan Allah, ya Allah, kenapa begini ya Allah? Kayak mengatakan Allah jahat, Allah kejam, Allah tidak adil. Jangan, ya mas-mas mbak-mbak, ya. Jangan. Berarti itu berdusta kepada Allah. Nah, jadi imannya nggak sungguh-sungguh. Nah, ya kan? Iya. Kita sebagai orang iman, ya, pasti dicoba. Itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Lebih banyak beribadah,
lebih banyak berdoa, ya kan? Bertawakal kepada Allah, pasti Allah menolong, mas-mas Mbak. Pasti Allah menolong. Ya. Dan juga dibalik cobaan, ya, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya, mas-mas Mbak. Saya pun merasakan itu. Ya. Saya pun merasakan itu. Apa itu, Mas? Alhamdulillah saya bisa hafal Quran. Bisa hafal Quran, Masya Allah. Ya, coba deh, punya kekurangan, ya kan, tidak bisa melihat, tapi kok bisa hafal Quran. Berarti kan ini suatu pertolongan, ya, suatu hikmah dari Allah. Luar biasa sekali. Ya. Dan bukan hanya itu, mas-mas Mbak. Ya. Saya pun juga dapat yang lebih lebih istimewa, lebih wah, gitu ya. Hikmah dari Allah. Apa itu, Mas? Yaitu bisa pergi umroh bersama ayah saya, Masya Allah. Ya. Itu pol sekali. Ya. Coba misalnya kalau saya di Qadar tetap bisa melihat, ya. Apakah saya bisa hafal Quran? Ya. Apakah saya bisa pergi umroh? Belum tentu. Gak ada yang menjamin itu. Ya. Ini sudah Qadar saya, ya. Sudah menjadi jalan takdir, ya. Ya seperti itu. Ternyata hikmahnya, ya, bagi cobaan ini sangat luar biasa, Masya Allah. Saya pun gak nyangka, Mas. Ya itu sabar, ya, sabar. Jangan putus asa, mas Mbak. Putus asa, ya kan, dicoba misalnya kecelakaan, ya, atau kena COVID, ya, atau mungkin di PHK, terus putus asa gitu kan, depresi, putus asa, akhirnya bunuh diri, ya. Neraka itu, ya, mas Mbak, ya. Sabar, ya. Di balik cobaan pasti ada hikmahnya. Itu tetap mendekatkan diri kepada Allah, ya. Beribadahnya dipolkan lagi, ditambah lagi, ya. Pasti Allah menolong, pasti itu. Ya intinya, ya, mas Mbak, ya, sebagai orang iman pasti akan dicoba. Sudah ada ayatnya, pasti akan dicoba. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah dekat dengan kita. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kekuatan agar bisa melewati semua ujian-ujian. Kalau kita bisa berhasil, Allah akan memberikan surga, Masya Allah. Kalau tidak bisa sabar, berdusta kepada Allah, berdusta keimanannya, jelas, ya, neraka tempatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, ya. Ya, semoga kita diberikan kesabaran, ya, menjadi orang yang ahli sabar, ahli ibadah, ya, ahli syukur, dan semoga kita bisa menjadi calon ahli surga. Amin, ya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih, ya, sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.